Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas IPS. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Materi yang akan Ibu sampaikan kali ini adalah tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, di mana materi ini ada dalam KD 5.3, yaitu mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa kolonial Eropa. Tujuannya, setelah belajar materi ini, kalian diharapkan nanti dapat yang pertama, menguraikan proses masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, dapat mengidentifikasi cara-cara yang digunakan bangsa Eropa untuk mencapai tujuannya dalam melakukan penjelajahan samudera. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi reaksi bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan perkembangan kehidupan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa kolonial Eropa. Baiklah anak-anakku, kita mulai dengan mencari tahu dulu mengapa bangsa Barat datang ke Indonesia. Awalnya, tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ini adalah menjalin hubungan perdagangan, yaitu antara bangsa Barat dengan Indonesia. Namun, sejalan dengan kenyataannya bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya rempah-rempah, tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia berganti arah, yaitu dengan melakukan penjajahan. Nah, penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat ini tentu menimbulkan dampak atau pengaruh yang sifatnya negatif bagi bangsa Indonesia. Penjajahan ini menyebabkan terjadinya perubahan bangsa Indonesia dilihat dari berbagai aspek, antara lain dalam aspek geografis, sosial politik, dan juga aspek budaya. Lantas, faktor pendorong apa saja yang menjadi latar belakang Indonesia memiliki daya tarik bagi bangsa Barat? Faktor yang pertama yaitu Indonesia memiliki komoditas perdagangan berupa rempah-rempah yang banyak atau melimpah, di mana rempah-rempah ini dibutuhkan oleh bangsa Barat untuk mengawetkan makanan, khususnya ikan. Nah, karena persediaan rempah-rempah bangsa Barat terbatas, maka dengan melimpahnya rempah-rempah yang ada di Indonesia menyebabkan bangsa Barat tertarik datang ke Indonesia. Selanjutnya, yaitu faktor yang kedua. Faktor yang kedua yaitu faktor yang dikenal dengan adanya istilah motivasi 3G. Faktor ini juga merupakan faktor yang menyebabkan mengapa bangsa Barat itu tertarik untuk datang ke Indonesia. Motivasi 3G yang pertama yaitu gold. Gold ini adalah
kekayaan. Jadi, selain rempah-rempah yang diinginkan oleh bangsa Barat dari Indonesia, bangsa Barat juga berusaha mengeksploitasi sumber daya lain yang ada di Indonesia. Karena sumber daya alam di Indonesia itu sangat banyak atau sangat berlimpah. Antara lain, bangsa Barat kepingin juga mengeksploitasi yaitu emas, perak, serta barang tambang lain yang memiliki nilai jual tinggi. Kemudian motivasi 3G yang kedua ini adalah glory. Glory ini adalah kejayaan. Kejayaan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan di mana bangsa Barat melakukan perluasan daerah jajahan. Sedangkan motivasi 3G yang ketiga yaitu yang disebut dengan gospel. Gospel ini adalah motivasi bangsa Barat dalam melakukan penyebaran ajaran agama yang sudah mereka anut kepada penduduk pribumi atau penduduk Indonesia, yaitu dengan menyebarkan ajaran agama Nasrani atau Katolik. Faktor pendorong yang terakhir adalah adanya revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan secara menyeluruh dalam produksi barang. Contohnya, penggunaan mesin untuk mengganti tenaga kerja manusia. Contoh lain yaitu di mana semula kapal yang digunakan sebagai alat transportasi tenaganya masih mengandalkan tenaga manusia. Seiring perkembangan teknologi, kapal-kapal yang digunakan untuk berlayar menjelajahi samudera sudah menggunakan mesin. Nah, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, selain mencari rempah-rempah, mereka juga mencari bahan baku untuk industri-industri yang dimilikinya, serta sekaligus memperluas daerah pemasaran untuk hasil-hasil industri mereka. Hal tersebut didukung dengan adanya penemuan-penemuan di bidang teknologi. Misalnya mesin uap, kompas, dan mesin pengintal. Hal ini menyebabkan bangsa Barat menjadi lebih mudah dalam melakukan penjajahan di Indonesia. Nah, itulah 3 faktor pendorong mengapa bangsa Barat datang ke Indonesia. Lantas, bangsa Barat mana saja yang pernah datang dan menjajah Indonesia? Kita lihat, yang pertama itu adalah Portugis. Portugis mendarat pertama kali bukan di Indonesia, akan tetapi Portugis pada tahun 1511 berhasil mendarat di Malaka, yaitu menduduki Myanmar. Mereka datang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Baru kemudian pada tahun 1512 di bawah pimpinan Antonio de Abreu, pasukan Portugis berhasil mendarat di Maluku. Lantas apakah kedatangan Portugis ini mengakibatkan perubahan? Tentu saja iya. Salah satu perubahan yang terjadi yaitu pada sektor budaya, di mana rakyat Indonesia khususnya penduduk di kota Ambon mereka jadi mengenal tentang ajaran agama yaitu agama Kristen Katolik. Maluku sebagai salah satu daerah di Indonesia merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, terutama komoditas pertaniannya, seperti dapat kalian lihat dalam peta ini.
Bangsa barat berikutnya yang datang ke Indonesia adalah Belanda, yaitu pada tahun 1596. Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Kemudian pada tahun 1602 didirikanlah Perserikatan Perusahaan-Perusahaan Dagang Belanda atau Perdagangan Hindia Timur yang dikenal dengan istilah VOC. VOC ini didirikan dengan 3 tujuan, yaitu yang pertama, menghindari persaingan yang tidak sehat antar sesama pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan sesama bangsa Eropa maupun pedagang bangsa Asia. Sedangkan tujuan VOC yang ketiga adalah mendapatkan monopoli perdagangan baik dalam hal impor maupun ekspor. Bangsa barat yang ketiga yang datang ke Indonesia adalah Inggris. Awal pendudukan Inggris di Indonesia yaitu tahun 1811 dengan adanya Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang yaitu perjanjian yang isinya kurang lebih tentang penyerahan kekuasaan di Nusantara atau di Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Britania Raya, yaitu Inggris. Perjanjian ini dilakukan di Desa Tuntang, Semarang. Makanya dikenal dengan Perjanjian Tuntang. Nah, pada masa pemerintahan Inggris, rakyat Indonesia jadi mengalami sebuah kebijakan sewa tanah atau yang dikenal dengan land rent, yaitu kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah Inggris, yaitu oleh Gubernur Raffles mengenai pajak tanah. Lalu bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan ini? Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan yang pertama, yaitu masyarakat Indonesia jadi merasakan pengaruh monopoli perdagangan, yaitu penguasaan pasar oleh perusahaan-perusahaan Belanda dengan mewajibkan rakyat Indonesia menjual dagangannya dengan harga serendah-rendahnya kepada pemerintah Belanda agar mereka mendapat keuntungan besar, yang tentunya hal ini sangat merugikan masyarakat Indonesia. Hal yang dihadapi rakyat Indonesia berikutnya adalah adanya kerja paksa atau yang dikenal dengan kerja rudi. Yang pertama membawa masyarakat Indonesia mengalami kerja paksa atau kerja rudi ini adalah Dendels. Kerja paksa ini dilakukan agar pemerintah Belanda mendapatkan keuntungan dari bangsa Indonesia. Kerja paksa yang dialami antara lain yaitu rakyat Indonesia dengan secara paksa diperalat untuk membangun sebuah jalan, yaitu jalan di jalur Anyer Penarukan yang terbentang dari Banten sampai Jawa Timur. Tujuan utama pembangunan jalan ini adalah untuk kepentingan militer Belanda, yaitu mempercepat mobilisasi kekuatan Hindia Belanda untuk menangkal kedatangan tentara Inggris. Nah, selain dipaksa untuk membuat jalan, penduduk Indonesia juga dipaksa menjadi budak di berbagai perusahaan tambang dan perkebunan milik Belanda. Rakyat Indonesia pada masa sewa tanah ini mengalami kesengsaraan karena seolah-olah
mereka tidak memiliki tanah, padahal tanah-tanah yang mereka miliki ini dikuasai oleh pemerintah Inggris dan rakyat masih dibebani dengan kewajiban membayar sewa atas tanahnya sendiri, di mana uang sewa tanah ini oleh pemerintah Inggris dipakai sebagian besar untuk kepentingan penjajahan. Kondisi menyedihkan lainnya yaitu pada saat rakyat Indonesia mengalami tanam paksa atau Kulturstelsel, yaitu pada tahun 1830 di bawah kekuasaan Van den Bosch. Tujuan Kulturstelsel ini untuk meningkatkan ekspor guna menutup kerugian Belanda akibat adanya Perang Eropa. Dan Belanda pada saat itu mengalami kerugian. Untuk itu, pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia melakukan sistem tanam paksa dan penjajahan di Indonesia. Tanam paksa ini adalah kegiatan menyisihkan sebagian tanah milik rakyat pribumi atau tanah milik masyarakat Indonesia untuk ditanami tanaman-tanaman yang menjadi komoditi ekspor. Tanaman-tanaman yang menjadi komoditi ekspor itu antara lain adalah kopi, cengkeh, tebu, tembakau, dan nila. Semula ketentuan tanam paksa tidak begitu merugikan rakyat pribumi, namun pada pelaksanaannya sangat merugikan rakyat Indonesia karena adanya penyelewengan. Dalam ketentuan tanam paksa, yang pertama, rakyat wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami. Akan tetapi pada saat pelaksanaan terdapat penyelewengan di mana tanah yang wajib ditanami lebih dari 1/5 tanah milik rakyat. Penyelewengan yang kedua, dalam ketentuan tanah yang ditanami bebas dari pajak. Akan tetapi pelaksanaannya tanah yang ditanami dengan tanaman komoditi ekspor tetap dikenai pajak. Penyelewengan yang ketiga, waktu penanaman dijanjikan tidak lebih dari 66 hari. Ternyata pada pelaksanaannya waktu penanaman tanaman tersebut lebih dari 66 hari, di mana kelebihan hari ini tanpa adanya upah yang memadai. Kemudian penyelewengan yang lainnya antara lain jika terdapat kelebihan hasil panen yang seharusnya diberikan kepada rakyat, tetapi pelaksanaannya kelebihan panen ini ternyata disita oleh pemerintah Belanda dan tidak diberikan kepada rakyat Indonesia. Sedangkan kegagalan panen yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda juga menjadi tanggung jawab rakyat Indonesia yang menanam tanaman komoditi ekspor ini. Kemudian penyelewengan lainnya yaitu rakyat yang tidak memiliki tanah wajib bekerja dan diberi upah. Akan tetapi pada pelaksanaannya ternyata rakyat yang tidak memiliki tanah ini mereka tetap dipekerjakan, akan tetapi mereka tidak mendapatkan upah yang sepadan. Dan yang terakhir, bentuk penyelewengan dari sistem tanam paksa ini yaitu yang seharusnya dalam ketentuan pemerintahan Belanda hanya mengawasi jalannya tanam paksa, ternyata pada pelaksanaannya pemerintahan Belanda tidak hanya mengawasi, akan tetapi mereka melakukan penindasan pada rakyat yang melakukan tanam paksa. Kebijakan tanam paksa ini mengakibatkan rakyat Indonesia tertindas dan banyak rakyat Indonesia yang meninggal karena mereka itu kelaparan dan kekurangan gizi.
Sehingga pada tahun 1870 tanam paksa dihapus karena kebijakan tanam paksa yang diselewengkan ini dikecam baik oleh rakyat Indonesia maupun oleh pemerintah Belanda itu sendiri. Demikian materi pada pertemuan kali ini tentang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Semoga penjelasan saya dapat menambah pengetahuan kalian semua betapa berat perjuangan nenek moyang kita pada saat mereka dahulu dijajah oleh bangsa lain. Untuk itu, agar sejarah pahitnya penjajahan itu tidak terulang kembali, Ibu harapkan kalian sebagai generasi muda penerus perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan ini, jadilah generasi yang bertanggung jawab, cinta tanah air dengan cara belajar yang rajin, serta tidak lupa beribadah, terlebih dengan kondisi saat ini, di mana kita semua harus sama-sama berjuang agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Dengan tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, patuhi anjuran pemerintah, dan tentunya jangan lupa tingkatkan iman dengan beribadah lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.